Sayur lewat tuh. Sayur, Mbak. Iya. Wah, ada apa aja nih, Mbak? Mau masak apa, Bu? Kok sayurannya cuma segini nih? Sudah habis, Ibu. Udah Ya, siap. kalau ikannya ada apa aja? Ikannya ada ayam, ada udang, ada Mm-hmm. daging sop, Terus? ada ikan kembung, ada mujair, ada bandeng. Ini ada gabus nih, Bu. Ada 2 lagi, Bu. Oh, gitu. gabus. Wah, kayaknya aku udah punya ide nih mau masak apa hari ini. Aku mau ikan gabus. Iya. Terus abis itu aku mau beli cabe, Iya. bawang putih, Bawang putih ini, Bu. sama bawang merah, dan juga jeruk nipis. Bawang putihnya berapa, Bu? Bawang putihnya 2 aja. 2 aja. Terus bawang merah, Bawang merah. sama jeruk nipis juga ya, Bu? Oh iya, jeruk nipis ada, Bu. Nipis. Nah, di sini saya mau beli ikan gabus, lalu juga ada bumbu-bumbu. Pasti pecinta kuliner bertanya-tanya nih, saya mau masak apa ya hari ini? Jadi hari ini saya mau masak pecak gabus khas Betawi. Dan pasti pecinta kuliner nggak tahu kalau ternyata kandungan gizi yang terdapat dalam ikan gabus ini juga tinggi loh. Nggak kalah sama ikan-ikan impor lainnya. Dan juga kandungan albumin yang terdapat dalam ikan gabus ini ternyata lebih tinggi daripada kandungan albumin yang terdapat di telur dan juga daging ayam. Nah, di sini bahan-bahan untuk hidangan utamanya sudah lengkap. Dan kemudian untuk dessertnya saya mau buat apa ya? Nah, ini tape bukan, Bu? Iya, itu tape, Ibu. Ini berapa harganya? Harganya 10.000 aja, Bu. 10.000. Iya, Benar nih, nggak benar. kurang lagi. Pas aja, Ibu. Ya udah, aku mau tape Iya. sama ada pacar Cina nggak? Ada. Aku juga mau pacar Cina. Iya, ini, Bu. Nah, ngelihat tape dan pacar Cina, saya langsung punya ide untuk membuat hidangan khas Betawi lainnya, yaitu es doger. Sekarang kita langsung masak aja yuk. Nah, pecinta kuliner, tadi kita sudah berbelanja bahan-bahan untuk membuat pecak gabus khas Betawi. Dan di sini saya sudah siapkan juga bahan-bahan yang lainnya. Yang pertama, tentu saja saya membutuhkan ikan gabus. Ini ikan gabus yang tadi saya beli. Dan kemudian ikan gabusnya ini sudah saya bersihkan bagian dalamnya. Kemudian saya sudah cuci dengan air bersih sampai benar-benar bersih. Dan kemudian ikan ini siap untuk digoreng. Dan bahan yang lainnya ada tomat merah. Lalu ada jeruk limau, cabai merah keriting, cabai rawit merah, asam muda, lalu ada jahe, terasi, bawang putih, bawang merah. Lalu untuk bumbu penyedapnya saya menggunakan lada putih, garam, gula pasir, lalu ada juga sedikit air, dan juga minyak untuk menumis. Nah, sekarang langsung kita masuk ke cara membuatnya. Pertama, di sini di dalam wajan saya sudah siapkan sedikit minyak untuk menggoreng ikan gabus dan minyaknya sudah saya panaskan. Jadi pertama kita langsung goreng ikan gabusnya. Jangan lupa ketika kita menggoreng ikan, minyak yang sedang dipanaskan harus kita matikan dulu apinya. Kemudian masukkan ikan gabusnya dan kita goreng hingga matang. Nah, sambil menunggu ikan gabusnya matang, sekarang saya akan menyiapkan untuk bumbu halusnya. Pertama, di sini saya akan memotong-motong jahe dan juga asam muda. Untuk asam muda dan juga jahe, kita kupas dulu. Oke, sekarang jahe dan juga asamnya sudah saya kupas. Kemudian potong kecil-kecil. Kita siapkan blender kecil untuk menghaluskan bumbunya.
masukkan jahe dan juga asam muda. Dan kemudian juga masukkan cabai merah keriting. Akan saya potong-potong. Kemudian cabai rawit merah. Nah, sekarang masukkan juga 3 siung bawang putih dan juga 9 siung bawang merah. Tambahkan sedikit garam. Lada bubuk. Terasi. Lalu tambahkan sedikit air. Nah, di sini sepertinya bumbunya sudah benar-benar halus dan jangan lupa pecinta kuliner untuk membolak-balik ikan gabus yang sedang digoreng agar seluruh permukaannya benar-benar matang merata. Nah, pecinta kuliner, di sini ikan gabusnya kayaknya udah mateng nih. Kita angkat yuk. Wah, sudah matang dan juga sudah garing di semua sisinya. Tinggal diangkat. Kemudian kita pindahkan ke wadah. Nah, sekarang ikan gabusnya kita sisihkan terlebih dahulu. Dan kemudian di sini minyaknya akan saya buang sebagian. Lalu tambahkan minyak baru, sedikit saja kira-kira untuk menumis. Kita panaskan kembali dan sekarang kita akan menumis bumbu halusnya. Nah, di sini minyaknya sudah panas. Tinggal kita tumis dan wanginya aja nih udah berasa banget. Tadi saya pakai cabai dan juga jahe. Cocok banget untuk dimakan pada saat cuaca lagi hujan gini karena cabai dan juga jahe bisa berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Kita tumis ya. Sambil menunggu bumbunya matang dan juga harum, di sini saya akan memotong tomat merah. Cukup dipotong menjadi ukuran seperti ini. Dan nanti tomatnya akan kita masukkan ke dalam tumisan beberapa saat sebelum kita masukkan ikan gabus yang sebelumnya sudah digoreng. Dan juga jeruk limau, buang bagian bijinya.
Oke, di sini bumbu saya sepertinya sudah matang dan juga sudah mengeluarkan aroma yang harum. Kemudian tambahkan air. Kemudian kita masak kembali selama kurang lebih 1-2 menit. Oke, jangan lupa pecinta kuliner untuk masukkan garam, merica bubuk, dan juga sedikit gula pasir. Oke, setelah kita masak kembali selama 1 menit, sekarang akan saya tambahkan potongan tomat. Kemudian jeruk limau. Kita aduk hingga rata. Kemudian masak sebentar hingga tomatnya setengah layu. Kemudian terakhir akan kita masukkan ikan gabus yang sudah digoreng. Nah, di sini tomatnya sudah setengah layu. Kemudian saatnya masukkan ikan gabus. Kita baluri ikan gabus yang sudah digoreng dengan bumbu dan juga potongan tomat. Nah, setelah seluruh permukaan gabusnya tertutup dengan bumbu, bumbunya juga sudah merata. Kemudian, hidangan ini sudah siap untuk kita sajikan. Nah, sekarang sudah selesai deh pecak gabus khas Betawi. Wanginya aja bikin saya nggak sabar untuk segera mencicipinya. Nah, karena ikan pecak gabus ini rasanya sedikit pedas, jadi cocok banget nih untuk dihidangkan bersama dengan yang dingin-dingin dan juga segar-segar. Setelah ini saya akan membuat es doger khas Betawi, jadi jangan kemana-mana ya pecinta kuliner. Pecinta kuliner, setelah tadi kita membuat pecak gabus khas Betawi, kayaknya enak nih kalau ditutup sama minuman yang menyegarkan. Dan kali ini saya akan membuat es doger khas Betawi. Dan di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Pertama, kita membutuhkan es batu. Lalu ada ketan hitam. Ada juga pacar Cina yang sudah dimasak. Kemudian susu kental manis, daging kelapa muda, buah alpukat yang sudah dipotong-potong, lalu ada juga tape singkong, sirup warna merah, dan juga santan. Untuk cara membuatnya sangat mudah. Pertama-tama, saya akan masak dulu santannya sampai mendidih. Cukup masak santannya dengan menggunakan api kecil. Dan sambil menunggu santannya mendidih, akan kita masukkan bahan-bahan lainnya ke dalam mangkuk saji. Pertama, saya masukkan ketan hitam.
Kemudian masukkan juga pacar Cina. Setelah itu di sini ada alpukat. Tape singkong. Ini dia favorit saya nih pecinta kuliner. Lalu daging buah kelapa muda. Nah, di sini santan saya sudah mendidih. Kita matikan apinya. Masukkan juga es batu atau es serut. Nah, sekarang tambahkan juga susu kental manis. Sirup koko pandan. Dan yang terakhir, masukkan juga santan yang sudah dimasak hingga mendidih. Dan sekarang sudah selesai deh es dogernya. Gampang banget kan untuk membuatnya? Ini dia es doger khas Betawi. Enak banget nih kalau dinikmati bersama dengan pecak gabus khas Betawi yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, pecinta kuliner sekarang, saatnya mencoba. Pertama, saya mau coba dulu ikan pecak gabus khas Betawi. Warnanya nih udah enak banget. Sangat menggiurkan. Kita coba rasanya. Oke, sekarang saya mau coba. Pertama dari bumbunya dulu. Bumbunya ini enak banget, kaya akan rasa. Di sini saya bisa merasakan dengan jelas ada rasa pedas yang terdapat pada bumbu ini. Rasa pedasnya itu didapat dari cabai merah keriting dan juga cabai rawit dan juga jahe. Dan tadi saya sudah mention kalau hidangan ini tuh pas banget untuk dinikmati pada cuaca dingin gini karena sekarang di luar lagi hujan. Jadi benar-benar pas banget. Dan kemudian di sini ada ikannya. Ikan gabus ini rasanya udah gurih banget dan juga teksturnya sangat lembut. Jadi rasanya ini nggak kalah sama ikan-ikan impor lainnya. Dan kemudian di sini juga ada potongan tomat. Potongan tomat ini selain membuat hidangan pecak gabus ini jadi semakin cantik, tapi bisa berfungsi juga sebagai penetralisir dari rasa pedasnya. Jadi potongan tomat ini memberikan rasa segar dan juga ada sedikit rasa asam. Dan kalau kita makan
hidangan ini secara keseluruhan rasanya bener-bener balance dan juga enak banget. Wajib buat dicoba. Oke, sekarang habis makan yang pedas-pedas, saya mau cobain es doger khas Betawi. Wah, cinta kuliner. Enak banget nih. Kita aduk dulu. Pertama dari kuahnya. Kuahnya aja udah enak banget pecinta kuliner. Di sini saya bisa merasakan rasa manis dari susu kental manis dan juga dari sirupnya, dan juga ada sedikit rasa gurih dari santannya. Dan sekarang saya mau makan sama topping-toppingnya. Ada tape kesukaan saya. Enak banget. Ini bener-bener enak banget. Nah, semakin diaduk semakin kelihatan nih topping-topping yang lain nih. Ada pacar Cina juga. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Takutnya bikin pecinta kuliner jadi ngiler di rumah. Enak banget. Dan juga cocok banget untuk dinikmati setelah tadi kita makan pecak gabus khas Betawi untuk menetralisir rasa pedas dan juga rasa panas dari hidangan tadi. Itu dia tadi 2 hidangan khas Betawi kita, yaitu pecak gabus dan juga es doger. Semoga kedua resep ini bisa menginspirasi pecinta kuliner di rumah untuk semakin sering membuat hidangan khas Indonesia. Kuliner Indonesia, enak.